Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa mubarakan alaih kama yuhibbu wa rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada hari ini kita bertemu di dalam majelis ilmu di hari Kamis sore ini menjelang berbuka, yang insya Allah kita semakin dekat dengan penghujung Ramadan. Insya Allah juga dari kami, ya, diantaranya dari tim media Arisalah, ya, insya Allah nanti mudah-mudahan setelah Lebaran, ya, kita lebih lanjut lagi juga di Muhajirin, ya, insya Allah. Pekan depan juga dari Muhajirin, ya, karena sudah beres kegiatannya yang sore. Jadi kita masih punya 2 pertemuan lagi sebelum Lebaran, ya, gitu. Karena di kalender Tarki itu, ya, itu liburnya tanggal 4, ya. Jadi kita ikut aja, ya, sepekan sebelum Lebaran kita liburnya. Jadi Selasa Rabu masih masuk, ya, insya Allah. Nah, ikhwatu fillah, sebelum itu juga diantaranya mudah-mudahan nanti disiapkan buat ikhwatu fillah yang mau ikut iktikaf, tuh, ya, insya Allah, tuh, ya, gitu. Walaupun mungkin tidak full, ya, dari salah, mudah-mudahan, ya, gitu. Ya, walaupun cuma ada 3an, ya, 4an, gitu, ya, gitu. Insya Allah nanti disediakan, ya, tempatnya di masjid saja, ya, gitu. Walaupun tidak full 10 hari, ya, tapi minimal kita menghidupkan malamnya dari salah, ya. Nah, itu paling sedikit bocoran untuk pemberitahuan di penghujung Ramadan, ya. Sesuai dengan tema kita, yakni di penghujung Ramadan, ya, bahwa Ramadan sudah mendekati garis finish, ya. Sekarang di hari yang kedua, ya, masih di hari yang ke 17, ya. Nanti malam ke 18, ya. Tentunya sedang mendekati garis finish, ya. Maka kita harus fokus ke garis finish, ya, gitu. Tentunya beruntunglah, mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang beruntung yang start awal, ya, atau persiapan awalnya, kemudian juga sampai sekarang itu masih konsisten, ya, mudah-mudahan, ya, semoga, ya, gitu. Konsisten sampai sekarang, dan konsistensi itu bisa kita lanjutkan sekarang dan seterusnya sampai akhir Ramadan. Kemudian juga pas ke Ramadan tingkatkan lagi konsistensi itu, ya, gitu. Yang karenanya bukan jalan yang mudah, ya.
Pasti setiap jalan menemui jalan yang terjal, ya. Ya. Tidak ada jalan yang lurus terus, ya. Lurus. Atau jalannya enakan terus, ya gitu. Pasti ada jalan yang terjal, ya gitu. Menemui banyak yang merintangi, ya gitu. Rintangan-rintangan pasti kita akan melewati. Begitu juga di Ramadan ini, ya. Adakah yang berkesan di hati kita, ya? Kalau belum, ini masih ada waktu, Pak, ya. Waktu pilah masih ada waktu agar Ramadan ini berkesan di hati kita, ya. Jangan berlalu begitu saja, ya. Seolah-olah ya Ramadan dianggap bulan biasa atau hanya ibadah rajinnya di bulan Ramadan saja, gitu ya. Nah, itu ciri yang Ramadannya gagal, gitu ya. Maka agar kita tidak mendapatkan kegagalan itu, di antaranya maksimalkan di akhirnya. Fokus di mana kita akan menuju ke garis finish, ya gitu. Karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, di mana Rasulullah itu dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah yajtahidu fil asril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairi. Keadaan Rasulullah yakni bersungguh-sungguh beribadah pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan, tidak seperti bersungguh-sungguhnya pada malam-malam yang lain. Riwayat Muslim. Dan Rasulullah itu membangunkan para istrinya, menghidupkan malam-malamnya untuk beribadah serta mengencangkan kain sarungnya. Nah, ini kiasan ini, ya. Maksudnya bersungguh-sungguh dalam beribadah atau bermakna menjauhi para istrinya, yaitu tidak mencampurinya, agar fokus ibadah dan bertaqarrub kepada Allah di malam yang penuh berkah. Itulah keadaan Rasulullah, ya. Masya Allah, ya. Jadi semakin ke akhir semakin rajin, semakin giat, ya gitu. Semakin ke akhir semakin gercep lah gitu, istilahnya zaman sekarang, ya gitu. Ya, semakin mantap ke garis finish, ya gitu. Jangan sampai gitu, ya, ketika start di awal ada di nomor 1, ya, di nomor 1. Pas di akhir di nomor 10 gitu, ya. Aduh, nyusupna tuh jauh pisahnya ke nomor 10, ya. Masya Allah, ya. Nyusup, ya. Melorot gitu, ya. Jangan sampai melorot, ya. Kebanyakan di kita yang melorot, ya. Seperti bagaimana tarawih semakin maju safnya gitu, ya. Ya itu. Karena memang jemaahnya semakin melorot. Melorot semangatnya, ya. Padahal Nabi itu semakin akhir, ya, semakin kesininya, semakin akhirnya, semakin terus meningkatkan semangat itu, ya. Ritme ibadahnya semakin meningkat. Nah itu membangunkan para istrinya, ya gitu. Nah, itu, ya. Ajak gitu, ya, istri kita gitu, ya gitu. Yang punya kesempatan gitu, ya. Ajak malamnya gitu, ya, menghidupkan malam. Ajak so. Ya walaupun nanti di masjid cuman baca Quran, ya. Baca Quran terus ya salat malam palingnya gitu. Ya menghatamkan Quran, ya gitu. Sisanya tidur gitu, ya. Minimal ada, ya,
Minimal ada menghidupkan malam tuh ya. Gitu. Nah kalau dipaksa bergadang mah berat Pak. Walaupun para ulama dulu itu bergadang, Masya Allah, bergadang Pak, demi menghidupkan akhir-akhir Ramadan tuh ya, Masya Allah, sampai segitunya. Jadi beliau tuh lebih rajin ya Rasulullah itu. Dan beliau juga menjauhi para istrinya agar tidak mencampurinya ya. Jadi mengajaknya ya sama-sama semakin rajin di masjid ya, mencintai masjid ya. Mengajak istrinya juga semakin mencintai masjid gitu. Nah, ini harus kita garis bawahi juga ya. Ini buat yang sudah nikah juga ya. Punten, Pak. Nih, buat sebulan ini gitu ya. Adakah gitu ya? Mungkin sehari atau 2 hari mencampuri istri, Pak. Punten, Pak. Saya narasengkul gitu, Pak. Ya, Pak. Saya 2 hari atau tidak sama sekali di Ramadan ini. Hah? Gitu ya, luar biasa. Kalau ada yang tidak sama sekali karena emang malamnya belum nanti siap-siap sahur gitu ya. Bisa ya kesiangan tuh ya gitu. Apalagi menuju akhirnya ya gitu. Ada yang kedapatan tuh ya. Kan nggak boleh disiamanya batal kayak saumna tuh menang ya. Mencampur istri tidak boleh ya Pak, siang-siangnya kadek Pak. Ulah dipaksa-paksa lah Pak, kena. Tang dan dipaksa Pak. Ini malamnya ya gitu. Pas taraweh gitu. Atau ya gas gitunya pas buka gitu. Ya Umar tuh Pak. Tapi ya ini kalau kita memang fokus ibadah, kemudian juga saat itu pula kita tidak mencampuri istri, tidak menjadi masalah Pak. Walaupun itu juga ladang ibadah yang lain ya, mencampuri istri itu, yang menyenangkan istri itu ya gitu. Ya kita bisa menyenangkan istri dengan cara yang lain tuh ya, memberikan apa yang disenanginya gitu ya gitu. Tuh, yang disenangi apa aja lah gitu. Gitu nggak mesti sesuatu yang spesifik lah gitu ya. Nah gitu. Udah nih cantunya. Ini mah sebagai selingan ya, anggapnya selingan. Karena ini kan bahasannya juga Nabi menjauhi istrinya gitu ya. Di 10 hari terakhir itu menjauhi istrinya agar tidak mencampurinya gitu ya. Tapi mengajak istrinya kemana? Ke masjid untuk sama-sama beribadah ya gitu. Bersungguh-sungguh ibadah gitu. Nah gitu. Maka tidak masalah kita menjauhi mencampuri istri ya. Ajak sama-sama beribadah gitu ya. Ketika diberi kesempatan ya gitu. Kecuali kalau lagi uzur ya, lagi sakit ya, atau lagi hamil dan sebagainya itu ya, itu lagi uzur itu ya. Maka ajak ya gitu. Insyaallah. Agak dingin ya. Ajak untuk bertakarub kepada Allah di malam yang penuh berkah. Kalaupun misalnya tidak ikut itikaf ya, maka insya Allah ya mencari Lailatul Qadar gitu ya, tidak harus di masjid ya. Ketika istri itu juga sudah memenuhi kewajibannya di rumah, kemudian menghidupkan malamnya, itu sudah cukup ya Pak. Nah itu. Terus bagaimana juga kalau misalnya pekerja malam? Nah ini ya pekerja malam. Tapi biasanya ada pekan terakhir nanti ya, pekan terakhir itu libur Pak. Ya libur. Ya jadi ya kalau pekerja malam hanya tunaikan saja pekerjaannya, kewajibannya gitu ya gitu. Dan di sela-selanya baca Quran, dia sholat malam, nah gitu. Isi ya, baca Quran sholat malam, kemudian juga dengan tausiah ilmu gitu ya. Saya dulu
mengisi juga dulu ya. Dulu itu ya tahun berapa apalagi saya. Ya semenjak belum nikah itu juga di antaranya saya pernah ngisi di mana itu di kafe itu ya. Ya, sebagai jemaah juga mendengarkan Ustaz Hasan juga tuh ya. Itu juga kan itu ya, di malam harinya ya. Beliau mengadakan tausiah gitu ya. Ya gitu. Itu di kafe itu Pak. Bisa Pak di kafe kayaknya. Ya saya pernah ngisi di kafe Pak. Kan ya hilap deui tahun seberapa itu. Itu ya. Sekarang kalau mau dirutinkan juga silakan saja itu ya. Cuman ya harus dilihat dulu agenda ini Pak. Apalagi ya berkaitan juga dengan kesehatan Pak. Dan memang musim yang sedang dingin ini juga Pak. Insyaallah ya. Ini tambahan semangat buat kita ya, tambahan semangat di sebuah yang terakhir ya, walaupun musim dingin tuh ya itu insyaallah. Dan juga di hadis ini sama di hadis yang lainnya itu ya, karena Nabi sallallahu idza dakhalal asyru syadda mi'zarhu wahya lailah wa yaqza ahlah. Adalah Nabi bila 10 malam terakhir tiba mengencangkan sarungnya, maksudnya lebih bersungguh-sungguh ya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Terus riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga hadis dari Aisyah juga masih dari Aisyah. Wala a'lamu Nabi sallallahu atau di riwayat yang lain juga dikatakan Nabi Yaumullah ya, yaitu Nabi SAW qara'a al-Qur'ana kullahu fi lailatin wala qama hatta as-sabah wala soma syahron kamilan wa ghairu Ramadan. Aku tidak mengetahui Rasulullah membaca Al-Quran semalam suntuk kecuali di bulan Ramadan. Demikian juga aku tidak melihat Rasulullah sholat semalam suntuk kecuali di bulan Ramadan. Tidak pula aku melihat beliau saum sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Riwayat Nasa'i. Jadi sholatnya semalam suntuk dan juga baca Qur'annya semalam suntuk. Jadi bisa dikatakan juga bergadang. Insyaallah bergadangnya 10 hari terakhir itu bergadang Pak. Ya. Dan kita mah sudah sibuk dengan apa? Kue gitu ya. Insyaallah kue lebarannya. Untuk kue lebaran baju baru. Insyaallah. Itu. Nah, ini baju lama Pak. Baju baru udah siap ya. Bisi 10 hari terakhir bisinya atau terakhir-akhir kadang pinuh gitunya. Gitunya. Ti ayeuna gitunya beli baju ya. Insyaallah ya. Da lebaran kan sapoe Pak. Ngan sapoe salaman gitunya. Pepotoan geus we kitu. Bobo we gitu. Kan kitu lebaran teh nya. Ya tasa tata tuh namanya ada status yang sejamina gitunya. Asa teu aya peningkatan acan gitunya. Harusnya ada peningkatan lebaran teh. Bukan peningkatan dari fisik zahirnya, dari bajunya, dari sepatunya yang baru, dari perhiasannya. Masyaallah-nya. Kamu ya para akhwat ya punten ya para akhwat. Ya. Ya syukur-syukur taya baju baru ya, atau perhiasan syukur-syukur Pak. Maksudnya bagaimana kita itu jangan sampai terlalaikan ya dengan hal-hal yang ya penampilan yang sifatnya zahir Pak. Kajian pakai baju yang paling bagusnya ya, paling bagusnya tapi bukan yang baru, yang paling bagusnya. Yang paling bagusnya baru dicuci gitu ya gitu. Pakai minyak wangi, ya, itu sudah cukup untuk beribadah kepada Allah. Bukan karena baju barunya titik bukan karena untuk pamernya Pak. Ya 10 hari terakhir teh jadi sibuk karena baju Pak. Kumaha itu ya. Setiap tahun Pak. Nah di Arab mah da teu sibuk sia di urang gitu. So, di Arab mah nu rame Idul Adha sanes. Sanes Idul Fitri.
Idul Fitri mah biasa-biasa we di Arab mah. Tadi orang ya sarame gitu Idul Fitri nya. Di Arab mah biasa-biasa Idul Fitri, Pak. Rame mah Idul Adha, Pak. Iya, gitu. Jadi ini emang tahun kemarin saya juga tuh beli baju baru, Pak. Alhamdulillah ada yang ngasih, Pak. Ada yang ngasih, Pak. Dan cuma yang ngasihnya ya pada Ramadan, Pak. Jadi masih buktiin, Pak, itu ya karena baju baru ini khususnya juga buat para akhwat, punten ya gitu. Dalam Lebaran mah bukan buat pamer-pamer ya, bukan buat bajunya yang baru, bukan buat sepatunya baru ya, bukan perhiasannya ataupun apa yang segalanya yang baru ya dari zohirnya, tapi hatinya harus baru. Nah, hatinya harus baru. Jadi hatinya harus baru ya. Hati yang baru itu yang bagaimana? Yang zadathum imana. Yang dia itu ya ketika dibacakan Al-Qur'an itu menambah keimanannya. Ternyata hati yang baru, hati yang bersih. Ya, hati yang selamat. Nanti kita akan bahas ya di Muhajirin ya. Saya masih mereka-reka nih kumahayanya tulisannya ya gitu, saya masih pikir tentang tulisannya ya. Itu gimana ciri yang Ramadannya sukses ya gitu. Ya. Nah, itu. Jadi jangan sibuk teing dengan hal yang zahir, Pak. Dan ulama tidak melihat pada yang zahir ya gitu. Ya. Mau si hitam legam kumaha. Tapi dia soleh, siga Lukman. Nah, siga Lukman tah soleh dan juga dia mengajak anaknya ya untuk soleh, disebut di Al-Qur'an tah Lukman Al-Hakim, bukan nabi, bukan rasul. Lukman Al-Hakim ya gitu. Ya itu Lukman ya. Nah, zaman ini mah Lukman tapi loba Lukman teu soleh ya ini. Alhamdulillah ya itu ya di Al-Qur'an itu nama Lukman Al-Hakim itu ya gitu. Nah, itu soleh walaupun dia hitam legam, Pak. Tapi dia luar biasa ibadahnya, Pak. Masya Allah. Nah, itu Maryam ya. Aduh, sebut Maryam ya. Sanes Maryam nu ayeuna gitu ya. Maryam nu baheula itu ya ibunya Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu bukan nabi, bukan rasul, tapi disebutnya dalam Al-Qur'an dinamakan surah Maryam ya, gitu. Ya. Bukan Maryam orang mana Pak, orang Ajalengka yang Al-Umarah bukan. Kan. Tapi ini Maryam binti Imran itu ya, Pak. Ya. Nah, itu. Bukan Ustadzah Maryam. Ini Maryam binti Imran. Ini disebut dalam Al-Qur'an gitu. Itu. Ya. Disebut dalam Al-Qur'an. Karena apa? Kesolehannya. Masyaallah. Walaupun tidak punya pasangan, teboga suami. Nah, tak ada itu perawat. Saya ingin punya suaminya kayak lebaran kumaha tah. Kitanya kayak punya suami tuh nya kayak lebaran bisi ditaros gitunya ya can boga suami lebaran teh Maryam bae ya Maryam binti Imran ya alaihissalam ya Maryam binti Imran disebut kemuliaannya di Al-Qur'an dinamakan surah Maryam. Masyaallah. Nah, itu ya gitu. Jadi panjang bahas kieunya. Nah, itu. Jadi nah waktu pilih 24 menit ya. Insyaallah. Nah, ini selanjutnya dibaca aja ya nanti tentang bagaimana amalannya. Tentu jelas apa saja di 10 hari yang terakhir ya salat malam ya dalam sebuah hadis man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ya, Rasulullah bersabda, barang siapa yang berdiri untuk mengerjakan salat malam di Lailatul Qadar, ya, karena keimanan dan mengharap pahala, akan diampuni untuknya segala dosanya yang telah lalu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian juga membaca Al-Qur'an, ya gitu. Itu diantaranya amalannya, ya. Karena Al-Qur'an juga diturunkan di bulan Ramadan, sebagaimana kitab-kitab ilahiyah yang lain, ya, Zabur, Taurat, Injil, ya. Sebelumnya juga Suhuf, ya. Suhuf pada Ibrahim dan Musa itu turun di mana? Di bulan Ramadan, ya gitu. Di bulan Ramadan. Maka kita mengagungkan Al-Qur'an, ya, di bulan Ramadan. Ya, ini penjelasannya tinggal dibaca aja, ya. Terus juga ini hadisnya juga tinggal dibaca lah gitu panjangnya. Bagaimana Nabi itu ajwadan nas, ya. Di antaranya juga kedermawanan Nabi adalah beliau mengajarkan Al-Qur'an dan belajar kepada siapa? Jibril, ya. Fayuda risuhu Al-Qur'an. Nah itu. Ya, Nabi itu bertadarus Al-Qur'an pada Jibril. Ajwadu bil khairi minar rihi al-mursalah, ya gitu. Beliau tuh kedermawannya, kerajinannya, ya, atau sifat rajin, ya. Beliau tuh jauh melebihi angin yang berhembus, Masya Allah. Nah, selanjutnya tinggal dibaca, ya. Ini keadaan para salafus sholih dengan Al-Quran, ini luar biasa nih, ya. Ada yang di satu witir, ya, menghatamkan Quran. Satu witir, Pak. Ya. Kemudian juga Imam Syafi'i 60 kali hatam, ya. Masya Allah. Qatadah, ya. Qatadah itu setiap 7 hari, ya, seminggu hatam, ya, gitu. Nah itu Az-Zuhri, Az-Zuhri teh beliau mengatakan di bulan Ramadan itu membaca Al-Quran dan memberi makan, ya gitu. Dan seterusnya tinggal dibaca, ya. Terus itikaf, ya, tadi itikaf sudah sambil, ya, saya terangkan, ya. Di antaranya wa antum aqifuna fil masajid, ya. Apa saja di itikaf, ya, membaca Quran atau majelis ilmu, tausiah, ya. Kemudian juga menghidupkan malam, ya, salat malam, ya. Perbanyak doa. Nah, itu, ya. Perbanyak doa, ya, karena di antaranya di surah Al-Baqarah ayat 186, ya, doa itu diijabah, ya. Idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, ya. Ya, itu, ya. Bisa dibaca ayatnya lengkap ini, ya. Saya sebutkan sebagian, ya, sebagian ayatnya. Nah, ini, ya, jadi berdoa itu diijabah kalau kita memenuhi perintah Allah, ya. Kemudian juga di antaranya hendaknya penuhi perintah, ya, wa yastajibu li, ya. Hendaknya mereka itu memenuhi perintahku. Wal yu'minu bi, dan beriman, ya, la'allahum yasudun, supaya mendapatkan petunjuk, ya. Terus juga ini ada sebuah keistimewaan bahwa Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam, ya gitu. Bagaimana turunnya? Itu tidak dijelaskan kumaha turunnya, ya. Itu mah kita mah tawakuf saja, ya. Tidak perlu ditakwilkan. Tapi Rabb kita turun setiap malam, tentunya ini sebuah keistimewaan malam, ya, keistimewaan malam, yaitu di waktu sahur, ya gitu. Khususnya, ya, di sepertiga malam terakhir, ya. Terus juga taubat dan istighfar, ya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, ya. Dan bertobatlah kalian seluruhnya kepada Allah, wahai orang-orang beriman, supaya kalian beruntung. Terus juga tinggal dibaca surat Az-Zariyat 15 sampai 18, ya. Juga bisa umroh, ya, kalau sudah ada yang kesempatannya umroh, punya dananya, punya fisiknya kuat, ya gitu, ilmunya, umroh, ya gitu. Maka dikatakan oleh Nabi, umrotan fi Ramadana takdi hajatan ma'i
umroh pada bulan Ramadan sama seperti berhaji bersamaku. Nah itu ya, maka kita tingkatkan ritme ibadah kita di penghujung Ramadan ini, karena di setiap perjalanan itu ya, di setiap perjalanan pastinya yang diperhitungkan apa? Di garis akhirnya ya, di garis akhir itu ya, bukan di awalnya. Awalnya startnya bisa bagus ya, bisa bagus, tapi gitu ya, pas tengah-tengahnya ke mana gitu ya, gitu. Gitu ya, akhirnya tidak sampai garis finish gitu ya, gitu ya, di mana itu, di Komalasari, Babakan Sari lah gitu ya. Ke Babakan Sari pas awal bener jalannya gitu ya, bener jalannya, tapi pas di akhir kulingan kemana gitu, liar gitu ya. Tutungnya tedugi ke Babakan Sari gitu ya. Nah gitu ya, jadi tetap yang intinya adalah di akhirnya. Karena Rasulullah bersabda, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya ya, tergantung pada finishnya. Riwayat Bukhari. Maka kita tingkatkan ritme ibadah kita di penghujung Ramadan. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah sehatkan. Juga sahabat-sahabat yang sakit, teman-teman yang sakit, juga saudara kita atau dari keluarga kita yang sakit, semoga Allah segera berikan kesehatan, semoga Allah sembuhkan ya, bisa beraktivitas kembali ya. Serta semoga Allah lapangkan segala urusan kita, senantiasa dimudahkan untuk terus menggapai ridhonya. Itu saja dahulu. Insyaallah kita lanjutkan di pekan depan di Muhajirin ya. Barakallahu fikum wa lakum minkum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min ladunka rasyada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.